Saudara-saudara yang saya kasihi, Bapak Ibu, anak-anakku dalam roh, semua teman-teman, hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, dimanapun saudara berada, Happy New Year. Kita masuki tahun 2022. Very exciting today, di mana kita memasuki tahun yang kita tidak mengerti nanti akan terjadi apa. Tetapi yang saya syukuri adalah Tuhan berikan bocoran kepada kita semua. Dan saya rindu sekali untuk berbagi apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, secara khusus untuk para murid-murid KCC Kingdom Community Center, untuk para fasilitator, dan untuk membaca buku-buku saya, pemirsa, dan semua orang yang subscribe di YouTube ini. Saudara tahukah bahwa setiap angka ada maknanya? Kalau Tuhan berikan angka seumpama tahun 2020, itu adalah tahun yang sangat perfect, yaitu 2020. Waktu itu Tuhan berikan kepada saya itu perfect vision, sebab angka 2020 adalah seringkali dikaitkan dengan perfect vision. Dan 2021, angka 20 ke 21 yaitu angka kenaikan, dan Tuhan menjanjikan increase, penambahan, kenaikan. Saudara, kalau saudara udah ngikutin guidance di tahun 2021, saudara pasti udah nggak bisa lagi hidup tanpa guidance itu. Sebagaimana saya udah terbiasa sejak awal tahun 2021, saya baca firman itu siang dan malam. Jadi selama setahun saya baca siang dan malam, ada bolongnya 1-2 mungkin sedikit kali, tetapi itu kalau pas sepet banget ya matanya, atau udah kecapean banget, udah tinggal blek gitu, lupa. Tapi saya karena menaruh di hati saya, dan saya sendiri yang dikasih Tuhan pesan itu sebabnya saya lakukan itu. Dan ternyata saya menyadari bahwa membaca firman Tuhan siang dan malam, Tuhan mau agar kita nggak putus, saudara, dengan kisah firman itu, dengan the word of God. Baru aja saya mendapatkan kisah dari It's Supernatural, kisah mengenai seorang yang diberi penglihatan Tuhan mengenai firman Tuhan. Watch this. I remember being taken in the spirit, and I'm holding the Bible, and there's electric blue lightning all over it, and I'm hearing it popping like a popcorn. And I knew, even though without reading the Bible, I knew that I needed to swing the Bible like a sword, and it began to level the mountains. Now, after that happened, there was a bright light on the Bible I was holding that was growing very intently, so much so that it would blind a natural, a natural person. And I heard the thump, like all around me, like a ba-boom, 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 like a drum. And I'm like, what is that sound? And I knew that it was coming from the Bible. And I saw a physical heart inside the Bible beating. And I was like, oh my gosh, it's the heart of God. And immediately I heard an angel scream at the top of his voice, it's alive. And I was back in my body. Now, when I came out of that moment, I knew that the Word of God was not just a book, not just something we check off as a daily ritual, but it was a living, breathing organism. It was the breath of God. Dan saya yakin bagi saudara-saudara yang mengikuti tuntunan Roh Kudus tahun-tahun yang lalu, saudara pasti sudah mendapatkan dampaknya. Saya dengar banyak sekali murid-murid yang sudah mendapatkan dampak dari mengikuti tuntunan Roh Kudus mengenai the year of increase, dan bagaimana mereka harus melaksanakannya. Mereka harus baca firman Tuhan siang dan malam dan dengan bersuara. Ada banyak lagi tuntunan yang lain, tetapi tahun ini another special year. Tahun ini adalah tahun 22,
Kalau 2, yaitu seringkali kita ngasih begini. Nah, kalau 22 berarti begini. Nah, kalau begini, kalau 2 biasanya orang bilang begini kan, artinya victory. Kalau 22 yaitu double victory. Dan tahun ini Tuhan memberikan janji kepada kita agar kita mendapatkan double victory. Yay! Saudara harus bilang, yes, I got double victory. Nah, untuk double victory ini, Tuhan punya janji yang luar biasa. Di dalam firman Tuhan, banyak sekali ayat-ayat yang memberikan tuntunan bagi kita, seperti misalnya kemuliaan dan kekuatan atau glory and strength. Itu ada di Mazmur 29 ayat 1. Lalu mercy and truth, itu Mazmur 85 ayat 10. Lalu righteousness and peace, Mazmur 85 ayat 10. Grace and glory, loving and kindness, kebajikan dan kemurahan. Favor and love, deliverance and peace. Lalu kebenaran dan kejujuran. Nah, saya ingin memberikan daftarnya kepada saudara, atau nanti saudara bisa cari sendiri daftarnya, tetapi daftar-daftar ini yang saudara lihat, ini akan menuntun saudara bagaimana saudara berjalan di double victory. Misalnya wisdom and understanding, riches and honor, righteousness and justice, kekayaan dan hikmat, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang memberikan double victory kepada kita semua. Namun demikian, saudara nggak bisa dapat semuanya. Karena untuk semuanya terlalu banyak pekerjaan PR kita. Nah, saudara harus memilih salah 2, ya. Bukan salah sebenarnya, tetapi bahasa Indonesia kita salah 1, salah 2, ya. Jadi saudara harus milih 2, double di sini, dan saudara harus hafalkan ayatnya untuk saudara memperoleh double victory di tahun ini, ya. Saudara nggak bisa milih 4, terlalu berat nanti, atau milih 6. Well, saudara bisa aja, tetapi saya sarankan 2 karena Tuhan berjanji double victory. Jadi 2 dulu, ya. Saudara milih 2 di antara ini, riches and honor, ya, atau righteousness and justice, misalnya seperti itu. Atau di dalam kitab Esther, kasih dan sayang. Dia mendapatkan kasih dan sayang. Kalau mungkin suami saudara belum mengasihi dan menyayangi saudara seperti pada waktu pernikahan awal, saudara bisa menginginkan ini, dan saudara hafalkan ayatnya dan lakukan juga cara-cara seperti Ratu Esther disayangi oleh suaminya. Seperti misalnya saya memilih yang ada dalam Efesus 1 ayat 17. Dan ini sudah saya lakukan bertahun-tahun. Udah 5 tahun saya hafalkan ayat ini. Ayat ini mengatakan, saya ganti kamu dengan aku, ya. Dan aku minta kepada Tuhan Allah Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan agar mata hatiku menjadi terang, supaya aku mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya,
Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasanya bagi orang yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus Yesus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukannya di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, tetapi di dunia akan datang. Dan segala sesuatunya telah diserahkan kepada dia yang adalah kepala jemaat yang adalah tubuhnya, kepenuhan dari dia dan yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan saya masih hafalkan ayat-ayat yang lain setiap hari selama 5 tahun. Ada yang lebih dari itu, dan saya masih menghafalkan ayat-ayat sebagaimana saya juga mengajarkan kepada murid-murid dan alumni agar menghafalkan ayat. Dan secara khusus ayat ini yang double victory ini ternyata sudah saya lakukan, saudara, dan saya bersyukur untuk hikmat dan wahyu, dan saya minta agar Tuhan bukakan mata hati saya menjadi terang. Nah, Tuhan udah pasti menjanjikan kepada saudara double victory this year. Dan yang pertama yaitu pasti. Janji Tuhan adalah pasti saudara mendapatkan double victory. Well, kenapa dalam kehidupan saya kok saya mengalami hal-hal seperti ini? Mungkin nanti di tengah jalan saudara merasa, ya bukannya double victory, malah double trouble. Ya, mungkin saudara merasakan begitu. Hey, jangan meragukan firman Tuhan. Saudara ketahuilah kenapa saudara mendapatkan double trouble. Karena saudara punya assignment yang luar biasa. Saudara akan memperoleh double victory. Itu sebabnya setan mengirimkan special forces untuk menggagalkan saudara. Ketahuilah, bukan karena Tuhan tidak menyertai saudara. Saudara masih ingat pesan Natal saya? Emmanuel, lo, I'll be with you always. Nah, saudara, bukannya Tuhan tidak menyertai saudara, tetapi karena rencana Tuhan sangat dangerous in your life, sehingga iblis tidak tinggal diam, dan dia berupaya sedemikian rupa supaya saudara tidak mencapai target double victory itu. Saudara dibuat lemah, saudara dibuat putus asa, saudara dibuat pingin bunuh diri, saudara dibuat stres, saudara depresi dan sebagainya. Dan Tuhan memang berbicara kepada saya bagaimana tahun ini kita akan lebih lagi mengalami trouble, mengalami hal-hal yang membuat kita merasa, well, it's not worth it. Atau udahlah, saya caranya kayak gini gak akan nerusin deh, percuma aja. Udahlah, nyerah aja. Dan akan banyak sekali anak-anak Tuhan dibuat hampir menyerah. Saudara jangan kecil hati. Kalau saudara mengalami double trouble, artinya iblis gak suka dengan mission yang sekarang sedang saudara kerjakan. Dan dia mati-matian, abis-abisan ingin menghancurkan hati saudara, harapan saudara, doa-doa saudara. Ya, itu yang pertama. Jadi pastikan bahwa saudara pasti mendapatkan double victory yang saudara doakan dan rindukan dan hafalkan ayatnya. Nah, yang kedua, we are in the war zone anyway. Kita harus fighting anyway.
Jadi kedua, saudara tetap harus fight, saudara tetap harus berperang. Ketahuilah saudara ada di war zone. Saudara harus berperang. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menggunakan selengkap senjata Allah. Dan saudara, ada alat perang lain. Kalau saudara sudah menggunakan semua alat peperangan Allah itu, maka saudara sekarang ada alat perang lain yang mana iblis itu gak tahu. Dia gak ngerti kalau kita sedang menyerang dia. Karena apa? Kita ada di dalam roh. Kedua, kita harus perang dalam bahasa roh. Saudara hari-hari harus berbahasa roh. Saudara harus menaikkan doa syafaat, doa perang terus menerus. Saudara jangan sampai lengah, jangan sampai satu hari pun saudara lengah. Itu sebabnya di awal tahun ini atau sebelum masuk di tahun ini, saya mengajak para partisipan, para murid-murid, fasilitator, mereka agar kita berdoa dan berpuasa. Hampir dalam kehidupan saya sedikit sekali makannya. Maksudnya kuantitas saya untuk makan itu sedikit dibanding saya puasanya. Saya lebih banyak puasanya, saya lebih banyak nggak makannya daripada makan. Saya terbeban terhadap bangsa dan negara. Berpuluh-puluh tahun sudah saya berpuasa, saya bersyafaat, saya mendoakan orang lain. Saya bisa untuk orang lain, saya bisa puasa 1 minggu sekali, terus menerus untuk bangsa negara. Sudah belasan tahun atau lebih dari 20 tahun saya berpuasa untuk murid-murid, untuk saudara, untuk pembaca, pemirsa, untuk rekan-rekan kami, untuk alumni IDTC dan YI. Saya berpuasa seminggu sekali, sudah saya lakukan bertahun-tahun. Saudara, saya menyadari saya ada di war zone. Bahkan Raja Daud, saudara, dia yang sangat dikasihi Tuhan, yang diurapi Tuhan untuk menjadi raja bangsa Israel dan untuk menjadi raja seluruh umat Israel di masa depan nanti. Dia berkata dalam Mazmur, katanya, aku menangisi tempat tidurku hari-hari. Dia membasahi kasurnya. Dia juga berkata bahwa dia putus asa. Dia rasanya gak tahan hidup. Dan dia juga berkata bahwa musuhnya lebih banyak dari rambut di kepalanya. Itu orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Dia saja dikejar-kejar oleh musuh. So, kalau saudara dikejar musuh, saudara dikhianati, saudara tidak disukai, saudara difitnah, percayalah bahwa Tuhan ada bersama saudara, bahwa iblis tidak suka dengan saudara. Dia tidak ingin biarkan saudara berkemenangan begitu saja. Itu sebabnya you have to fight. Nah, perang ini karena ini perang yang tidak main-main, seperti Daniel. Daniel ini dia berperang dan dia harus berpuasa dan dia ditolong oleh malaikat. Saudara, kita harus berperang dengan cara berdoa dan puasa. Saya mengajak para murid-murid agar berdoa dan berpuasa selama 21 hari. Start from tanggal 1. Ya, 2 tahun yang lalu saya memberikan warning kepada saudara-saudara semua lewat YouTube. Saya juga sampaikan, tetapi terutama pada murid-murid lewat Solemn Assembly. Saya meminta agar kami
kita sama-sama berdoa selama 40 hari. Karena Tuhan berbicara di hati saya bahwa kita akan mengalami birth pangs. Dan betul, setelah itu banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa dunia, menimpa mungkin keluarga saudara, menimpa keluarga saya juga. Bumi menangis, iya, bencana-bencana alam terjadi di mana-mana. Bahkan akhir-akhir ini berita-berita, ya, saya melihat judul-judul di YouTube, ya, bahwa banyak sekali kebanjiran di mana-mana, gunung meletus, gempa bumi, tsunami di mana-mana, tornado, rumah langsung rata habis. Lalu belum lagi lahar panas, lava, lalu banyak sekali kejadian-kejadian di mana-mana, pembunuhan, kematian-kematian yang belum pernah kita dengarkan itu terjadi. Dan kita sudah berdoa bersama selama 40 hari. Dan saudara, saya amazed dengan kesetiaan saudara. Selama 40 hari, 100 orang lebih bersama-sama berdoa 1 jam. Saya sangat bersyukur. Dan kali ini saya minta hanya 4 kali saja kita berdoa bersama di dalam roh untuk 21 hari ini. Mungkin saudara udah ketinggalan karena saudara tidak ada dalam komunitas kami, saudara tidak mendapatkan pengumuman ini, tetapi jangan khawatir saudara. Saudara bisa mulai kapan saja. Saat saudara mendengar ini, saudara langsung berpuasa. Langsung besok saudara memulai berpuasa. At least saudara dalam 1 tahun ini 1 kali saja saudara berpuasa Daniel, yaitu 21 hari straight, ya. Selama 21 hari itu saudara makan sayuran, buah-buahan yang bukan manis-manis, bukan yang enak-enak, ya, bukan. Oke, buah sekarang saya boleh dong makan durian terus, ya. Mungkin saudara saking senangnya sama durian, saudara milih durian terus. Saudara, berpuasa itu artinya penyangkalan, ya. Jadi belajarlah untuk menyangkal makanan yang enak-enak hanya 21 hari. Itu akan menolong saudara, menolong roh saudara, menolong tubuh saudara juga agar saudara kurus atau saudara sehat, ya. Nah, itu yang kedua. Saudara, saya baru aja mendengarkan seorang hamba Tuhan. Dia bercerita bahwa temannya baru aja dia kena COVID. Waktu kena COVID dia lagi sendirian gitu, ya, terpisah dari keluarganya. Lalu dia suatu malam dia pergi ke kamar mandi. Pada waktu dia masuki kamar mandi, dia rasa kok jadi beda, ya. Tempat itu jadi bukan lagi seperti kamar mandi dia, tetapi seperti tempat yang sangat kotor sekali. Kemudian di saat dia lagi bingung, tiba-tiba dia lihat makhluk yang mengerikan sekali, dan itu adalah kerucuk-kerucuknya setan, ya. Satu tinggi sekali, kira-kira 3 meter, satunya setengahnya. Lalu dia jadi ketakutan sekali. Waktu dia ketakutan, Tuhan berkata, "Hai, jangan khawatir, jangan takut, karena mereka tidak melihat kamu. Cuman aku mau supaya kamu mendengarkan perbincangan mereka." Nah, mulailah dia mendengarkan mereka, dan waktu mendengarkan, ini yang besar, yang tinggi ini bilang, "Hey, kita udah dapat assignment, ya, kita dapat tugas, ya, dari bos kita, atasan kita." Lalu yang kecil bilang, "Oh ya, tugasnya apa? Udah ada daftarnya kan?" Sudah, ini dia. Kita akan take down leaders. Kita akan
hancurkan, kita akan bawa turun, kita akan kalahkan, kita akan permalukan, kita akan telanjangi para leaders, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, saudara, disitulah kita mengerti bahwa iblis ini nggak main-main. Dia mau menghancurkan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan kemudian ada hamba Tuhan lain diberi penglihatan. Dia ada di atas gereja begitu. Lalu dia melihat ke bawah, melihat jemaat ya. Pada waktu dia melihat jemaat, ada seorang perempuan, baik-baik ini perempuan, dan dia sedang melewati pria, dan pria itu juga jemaat setia, jemaat baik-baik. Mereka berdua banyak berdoa, dan mereka bukan suami istri. Waktu perempuan ini melewati pria ini tanpa sengaja ya, dia tidak bermaksud ya, tetapi pada waktu lewat, si pria ini tiba-tiba noleh dan ngeliatin gitu, dengan hati yang ada sesuatu. Kemudian mulailah, karena mereka segereja, mereka tahu nomornya, dan mereka mulai kirim-kiriman WA. Dan akhirnya the rest is history. Kita tahu apa yang terjadi. Ya, akhirnya iblis menjatuhkan mereka. Mereka ada di ranjang berdua. Mereka baik-baik, tetapi kenapa? Karena mungkin mereka masing-masing di rumah mereka membuat celah, ya mungkin mereka sama-sama masing-masing ya, artinya masing-masing mereka itu lagi marahan sama pasangannya, ya belum berdoa minta ampun dan sebagainya. Nah, disitulah iblis bisa bekerja. Jadi iblis itu bisa bekerja saat kita membuka celah. Nah, itulah bahayanya jikalau kita tidak menyadari, tidak minta ampun sama Tuhan, tidak berdoa, ya, untuk dijauhkan dari pencobaan, maka iblis bisa masuk. Dan saat iblis masuk, aduh saudara, udah terlanjur begitu bagaimana? Ya bisa kita minta ampun kepada Tuhan. Tetapi kalau keterusan, ya kalau minta ampun, oke, minta ampun, udah janji sama Tuhan gak bakal ngulangin lagi, ya minta ampun dan dosanya dihapuskan. Tetapi kalau kelanjutan, keterusan, sampai akhirnya yang perempuan hamil, sampai akhirnya mereka berdua masing-masing bercerai dari pasangan resminya, dan akhirnya mereka menikah. Betapa menyakitkan dua pihak keluarga dan anak-anak mereka, dan malunya tidak ketulungan. Nah, itu sebabnya kita harus sangat waspada. Tuhan minta agar kita banyak berdoa di dalam roh, dan kita berdoa puasa Daniel selama 21 hari. Yang ketiga, yang terakhir, minta malaikat perang untuk berperang ganti kita. Kita minta warring angels supaya mereka berperang untuk kita. Nah, karena kita ini terlalu muda, kita terlalu naif, kita masih belum pengalaman di dalam peperangan rohani. Itu sebabnya kita belajar dari Daniel ya, bahwa saat dia berdoa puasa 21 hari, maka malaikat perang, yaitu Mikael atau Michael, dia berperang dan bahkan ditolong oleh Gabriel untuk berperang. Ya, saudara, apa yang kita hadapi bukan mudah. Kalau kita mendapatkan double victory, berarti kita juga harus berperang 2 kali lipat. Dan ini akan menolong kita semua.
selama kita melewati tahun ini, hari-hari. Memang gak akan mudah tahun ini, tapi jikalau kita berpegang kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Kita bersandar kepada Dia, kita melakukan disiplin rohani seperti berpuasa, berdoa, bahasa roh, maka kita akan minta malaikat perang untuk menolong kita. Saudara, walaupun nanti kenampakannya gak seperti kemenangan yang Tuhan janjikan di awal tahun ini, sepertinya emas ya, berantakan keluarga saudara, pekerjaan saudara, apapun yang saudara alami, saudara hadapi, financial saudara, kayaknya messed up ya, tetapi tetaplah berpegang teguh kepada janji yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Double victory. Saudara harus deklarasi dalam iman. Harus setiap kali katakan, I got double victory. I got double victory. Jadi saudara angkat iman saudara, tidak peduli keadaannya, kenampakannya seperti bukan double victory, tetapi saudara harus deklarasi di alam roh. Itu yang saya seringkali lakukan saat keadaannya tidak menjanjikan, seperti bukan dari Tuhan, jalannya sepertinya buntu, tetapi saat saya deklarasikan, saya bersukacita, saya memestakannya, maka saya mendapatkan janji-janji firman Tuhan. Saya berdoa untuk saudara di awal tahun ini, jangan kecil hati. Walaupun nampaknya tidak ada harapan, walaupun nampaknya gak ada jalan keluar, walaupun nampaknya sudah seperti kosong, seperti semuanya terkubur, seperti sia-sia. Tetapi percayalah, Dia mengasihi saudara, Dia yang menuntun saudara, Dia akan terus menuntun saudara sampai saudara melewati semuanya. Kiranya Tuhan berkati saudara dan berikan kekuatan kepada saudara. Kiranya wajahnya dihadapkan kepada saudara dan anugerahnya diberikan kepada saudara. Saudara akan terus berkemenangan, saudara nyatakan kemenangan, saudara akan diberkati dan diberkati dalam segala kelimpahan. Madeline Kawacho dari Kingdom Community Center. God bless you.